Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita memperhatikan saudara firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Serta kita melangkah ke ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan bunyinya, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, sulit bagi kita untuk memiliki kerendahan hati dan memberikan respon yang benar ketika kita menghadapi perlakuan buruk dari orang lain atau orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang kita kasihi. Mengapa, saudara? Tentu saya melihat ada beberapa hal penting yang perlu saya kemukakan di sini. Tentu yang pertama adalah karena kita menempatkan nilai pada diri kita. Kalau seseorang telah menaruh nilai terhadap dirinya sendiri, tentu saudara sulit untuk memiliki kerendahan hati dan memberikan respon yang benar terhadap keadaan-keadaan atau perlakuan buruk terhadap kita masing-masing, saudara. Yang paling sulit adalah kalau kita sudah terlanjur memiliki gelar. Ini sulit, saudara. Kalau seseorang sudah memiliki gelar stratum 1, stratum 2, atau stratum 3, apalagi kalau sudah menyandang profesor, sulit untuk memiliki kerendahan hati dan memberi respon yang benar terhadap perlakuan buruk terhadap kita masing-masing. Tentu selain gelar, orang bisa punya kedudukan, sudah terlanjur memiliki kedudukan, uang banyak, popularitas. Tentu kita tidak mungkin atau tidak rela orang maki-maki kita, saudara. Apalagi kalau sampai dianiaya dan difitnah tanpa kita berbuat salah. Masihkah kita memiliki sikap seperti Rasul Paulus, ya saudara, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, di tengah-tengah melakukan pekerjaan Tuhan yang begitu berat, dia berkata, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Akan dia merasa atau menganggap sudah menjadi sampah dunia atau kotoran. Saya kira di antara kita atau komunitas doa pagi yang bersama-sama ini belum sampai masuk pada level ini. Kita tidak mau direndahkan, saudara. Apalagi dimaki. Mata orang melotot kepada kita saat mengemudi, saudara. Entah tanpa kita sengaja, ya saudara, misalnya kita tidak mengkontrol melalui kaca spion kanan, lalu kita mulai ambil
mau memalingkan, memutar setir kanan untuk jalan, lalu ternyata ada mobil dari belakang. Tiba-tiba klakson, tet. Kaget kita, lalu matanya melotot begini. Marah kita, saudara. Marah. Jangankan saudara, saya saja sebagai pendeta kadang muncul kemarahan, dan di dalam hati tidak terucap melalui mulut. Kurang ajar dia tidak tahu siapa aku. Itu bisa, saudara. Saya menyampaikan ini ya karena saya mengalami itu. Tapi saya bertobat. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, jangan menaruh nilai diri saudara. Sulit untuk diturunkan, direndahkan. Itu baru mata melotot saudara kepada kita. Anduk kita langsung keluar. Ting! Waduh. Kurang ajar dia. Apalagi kalau mobil yang kita bawa atau kita kendarai itu lebih bagus dari yang membuat mata melotot kepada kita. Ini perkara-perkara kecil, saudara. Itu baru mata melotot. Belum kalau dia mengucapkan kalimat maki kepada kita saat mengemudi. Kurang ajar, dia tidak tahu saya ini siapa. Ini pejabat loh. Nah, ini orang populer ini. Ini dosen loh. Nah, ini penguasa. Wah, sulit saudara. Kalau Paulus ini luar biasa, dan kita tentu berjuang ya, agar bisa mengenakan apa yang dikenakan oleh Rasul Paulus ini. Ketika dianiaya, difitnah, malah dia memberkati. Kalau kita mengutuki, kita ingin orang itu disingkirkan oleh Tuhan, dimusnahkan oleh Tuhan. Kalau perlu Tuhan hapus dia dari hatiku, agar orang itu tidak muncul lagi di hatiku, apalagi di pikiranku. Gua tidak mau lihat wajahnya. Ini memang setan itu di dalam pikiran kita itu, yang dia terus bertengger tidak mau keluar, saudara. Apalagi dia pasangan hidup kita, keluarga kita, anak kita, mertua kita, menantu kita. Oh, itu tidak mudah. Coba kita memikirkan akan hal ini. Serius, saudara, saya bicara ini serius. Memperkarakan itu. Kenapa kita sulit? Karena kita telah menaruh nilai diri. Sulit kita sabar. Kita tidak mungkin ramah kepada orang itu. Karena saya melihat. Baik saya melihat diri saya sendiri dan melihat orang lain. Oh, orang ini tidak ramah ya. Kalau dia tidak kita hargai, tiba-tiba tidak dihargai, orang tidak menghargai dia. Apalagi gelar yang dia miliki saat di acara tidak disebutkan. Wah, kata-katanya. Atau kalau ada pada waktu diskusi, rapat, jika pendapatnya tidak dihargai, wah, dia bereaksi, saudara. Atau dia kadang-kadang ya seperti sok pinter, lalu mau menaklukkan orang lain. Hilang keramah tamahan itu, saudara. Anda merasa, saudaraku, ada nilai. Aku bisa menguasai ilmu ini, jadi aku tahu. Saudara, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah karena kita tidak memiliki beban yang serius terhadap pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu ya saudaraku, tidak heran kalau terjadi konflik pertengkaran besar-besaran di antar sesama pelayan, sesama jemaat, gereja ya saudara. Kalau kita memiliki beban
terhadap keselamatan jiwa-jiwa, tentu kita lebih banyak memilih mengalah. Kalau engkau ingin kedudukan, ambil. Tidak perlu kita ributkan. Punya hati yang lapang. Daripada kita ribut yang mengganggu pekerjaan Tuhan, menghambat pekerjaan Tuhan, ambil. Kalau engkau ingin jadi ketua jemaat, engkau ingin menjadi gembala jemaat, ambil. Yang penting pekerjaan Tuhan berlangsung dengan baik. Aku siap direndahkan oleh orang lain, oleh engkau sendiri. Demi pekerjaan Tuhan, saudara. Demi punya beban terhadap keselamatan jiwa-jiwa. Ya serius, saudara. Apapun itu. Karena menjadi teladan itu berat, saudara. Berat. 2 Timotius 1:8, dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi kalau kita memiliki beban ini terhadap jiwa-jiwa, kita pasti akan mengalah. Tidak akan ribut, saudara. Seperti prinsip Abraham, kalau engkau ke timur, aku ke barat. Ya, kalau engkau ke selatan, aku ke utara deh. Yang penting kita berdamai. Yang ketiga adalah karena motivasi dalam pelayanan. Ini penting, sebab pada umumnya kita tidak mau dirugikan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita tidak berani habis-habisan untuk Tuhan. Takut akan hari esok, termasuk masa depan. Padahal pemilik pekerjaan Tuhan itu, Dialah yang memiliki langit dan bumi dan yang telah menciptakan segalanya. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Milikilah jurus 3D, diam, 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 saudara. Demi pekerjaan Tuhan terselenggara. Ya, oleh sebab itu jangan menaruh nilai diri. Masing-masing kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di kantor, di perusahaan, dimanapun saudara berada. Demi pekerjaan Tuhan terselenggara dalam hidup kita masing-masing. Amin.